Polwan bakar suami di Mojokerto, tuntutan pengungkapan kronologi hingga mitigasi. Penyidikan polisi wanita bakar suami terus bergulir, polisi dituntut ungkap kronologi kejadian hingga mitigasi. Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, masih dijaga oleh anggota polisi setelah peristiwa polisi wanita yang membakar suaminya pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, pengunjung harus meminta izin agar bisa masuk di kawasan tersebut. Penyidikan kasus polisi wanita di Mojokerto, Jawa Timur, yang membakar suaminya karena kesal gajinya diduga dihabiskan untuk bermain judi online terus bergulir. Penggalian fakta demi fakta diharapkan mampu menguak kronologi yang sebenarnya. Saat bersamaan, Polri telah menyusun strategi mitigasi agar tragedi pilu ini tidak terjadi lagi. Para penjaga yang merupakan anggota Polres Kota Mojokerto mengawasi setiap kendaraan yang masuk ke lingkungan asrama. Pengunjung yang tidak dikenal akan dihentikan dan diminta segera meninggalkan lokasi. Penjagaan tersebut tidak lepas dari tragedi memilukan yang terjadi pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, siang. Polisi wanita Bribtu FN 28 tahun, membakar suaminya Bribtu RDW 27 tahun, hingga meninggal. FN merupakan anggota Polres Kota Mojokerto, sedangkan RDW anggota Polres Jombang. Sepulang kerja, RDW dan FN bertengkar hebat di rumah dinas asrama polisi Mojokerto yang berada di Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan tersebut. FN kemudian menyiramkan bensin ke tubuh suaminya dan membakarnya. Pelaku sempat berusaha menolong korban dengan berupaya memadamkan api. Selain itu, pelaku meminta tolong sejumlah tetangga untuk membantu membawa korban ke rumah sakit, ujar Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto. Dia menambahkan bahwa FN menyesali perbuatannya dan sempat meminta maaf kepada RDW saat dirawat di rumah sakit. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim yang menangani perkara tersebut juga menilai pelaku memiliki tanggung jawab yang besar untuk menolong korban. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan adanya luka-luka di beberapa bagian tubuh FN seperti tangan kanan dan tangan kiri serta tubuh bagian depan. Penyidik juga telah melakukan visum et repertum untuk memperkuat penyidikan termasuk adanya upaya menolong korban. Motif pelaku membakar suaminya karena kerap menghabiskan uang belanja yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ironisnya, uang itu dihabiskan untuk bermain judi online. Berdasarkan hasil penyidikan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, tersebut merupakan kejadian pertama selama mereka berumah tangga. Pemicunya emosi yang memuncak karena perilaku suami yang menghabiskan uang yang seharusnya untuk membiayai kebutuhan 3 anak yang masih bayi dan balita, ujar Budiono 56 tahun paman dari almarhum Bribtu RDW, anggota polisi yang dibakar oleh istrinya, saat ditemui awak media di rumahnya. Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2023, di Desa Sumberjo, Plandaan Jombang, Jawa Timur, anak pertama pasangan itu merupakan anak balita berusia 2 tahun. Sementara anak kedua dan ketiga merupakan bayi kembar yang baru berusia 4 bulan. Bahkan, FN baru masuk kerja kembali setelah menyelesaikan masa cuti melahirkan, sedang memerlukan biaya banyak. Hal inilah yang membuat FN khilaf, kata Dirmanto. Yang harus dirawat sehingga ada hak eksklusif anak di situ ya, sesuai aturan undang-undang kan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Bribtu RDW meninggal pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat di rumah sakit karena menderita luka bakar lebih dari 90%. Jenazahnya dimakamkan di TPU tempat pemakaman umum Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Jombang. Sementara itu, di rumah orang tua RDW, duka mendalam masih menyelimuti keluarga. Acara tahlilan atau kirim doa pun digelar setiap hari hingga peringatan 7 harinya yang jatuh pada Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2024, malam. Acara itu dihadiri keluarga, kerabat, dan tetangga dekat. Budiono paman RDW mengatakan, hingga saat ini keluarga terutama orang tua almarhum masih berduka. Pihak keluarga menginginkan penanganan perkara berlangsung secara terbuka dan adil. Penyidik diharapkan mengungkap fakta yang sebenarnya dan berlaku objektif terhadap korban. Keluarga menghendaki kronologi kejadiannya disampaikan apa adanya. Penanganan perkara juga sesuai ketentuan perundangan, terlepas apapun alasannya. Tindakan yang dilakukan pelaku tidak bisa ditoleransi, kata Budiono. Di mata Budiono, almarhum RDW merupakan keponakan yang baik dan pendiam. Bungsu dari 2 bersaudara itu menikah pada 2020 dan setelah itu mereka tinggal di asrama polisi. RDW dan FN dulu sama-sama bersekolah di SMA Negeri Ploso Jombang. FN merupakan kakak tingkat RDW, selisih 1 angkatan saat di sekolah.
FN telah ditetapkan sebagai tersangka, ia ditahan karena ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Adapun pasal yang disangkakan ialah pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Menurut penyidik, FN saat ini mengalami trauma kejiwaan yang mendalam. Hal itu dipicu oleh kejadian yang menimpa suaminya. Apalagi, FN baru melahirkan bayi kembar sehingga kondisi psikologinya masih labil. Untuk mengatasi trauma tersebut, FN mendapatkan fasilitasi trauma healing dengan didampingi psikiatri. Selain itu, FN mendapat perlakuan khusus berupa tempat penahanan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso, Surabaya. Pertimbangannya, agar pelaku bisa merawat 3 anaknya yang masih bayi dan balita dengan baik selama proses hukum berjalan. Apalagi, 2 bayinya memerlukan ASI, air susu ibu eksklusif setidaknya sampai mereka berusia 6 bulan. Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, masih dijaga oleh anggota polisi setelah peristiwa polisi wanita yang membakar suaminya pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, pengunjung harus meminta izin agar bisa masuk di kawasan tersebut. Seiring dengan penanganan perkara FN yang terus bergulir, Polda Jatim melakukan mitigasi agar tragedi tersebut tidak terulang. Dirmanto mengatakan, pihaknya telah memetakan anggota-anggota polisi di seluruh wilayah Jatim yang mengalami masalah rumah tangga. Anggota yang bermasalah tersebut akan mendapat pendampingan dari tim psikolog agar mampu menyelesaikan dengan baik persoalan yang dihadapi. Anggota polisi dituntut mampu melaksanakan tugasnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat secara profesional. Tantangannya ialah banyaknya anggota polisi yang justru berupaya menyembunyikan masalahnya sehingga hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Oleh karena itulah Polda Jatim terus berupaya memetakan agar bisa mencegah sejak dini hal-hal yang tidak diinginkan. MSTV melaporkan. Pada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online.